Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ikhwah, membahas atau membaca pembahasan fikih muqaran di fikih al-ibadat dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid. Nah, kitab Bidayatul Mujtahid ini kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, bagian pertama adalah fikih ibadah, kemudian fikih muamalat, kemudian fikih jinayat, kemudian fikih nikah. Nah, ya, jadi di mustawa ini antum mengambil fikih ibadah saja. Mustawa selanjutnya nanti antum masuk fikih muamalat, kemudian fikih nikah, kemudian terakhir fikih jinayat. Nah, kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini merupakan buah tangan dari seorang ulama yang abad kelima yang bernama Ibnu Rushd Al-Hafidh Al-Qurtubi. Ya, beliau seorang ulama yang terkenal sebagai seorang qadhi, ya, seorang hakim ya, yang tentunya menguasai permasalahan-permasalahan fikih dengan baik. Baik. Ya, kitab ini sangat masyhur di kalangan para tulab, bahkan sudah selama lebih dari 13 tahun dijadikan sebagai muqarrar wajib di Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah dan di cabang-cabangnya sampai pada hari ini. Baik. Yang kita pakai sekarang adalah jadawilnya, ya, bentuk tabel dari kitab Bidayatul Mujtahid yang kita beri judul ya, oleh penulisnya dengan nama Al-Jadawil Al-Fiqhiyah Limasail Al-Mukhtalaf min kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtasid. Baik. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang kedua. Untuk antum yang belum menyimak permasalahan yang pertama, silahkan ya cari video yang sebelumnya. Permasalahan tentang apakah niat itu syarat sahnya wudhu atau bukan. Al-mas'alatu tsaniyah hukmu ghusl yadi qabla idkhaliha fi ina'il wudhu. Hukum membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wudhu. Nah, ini berlaku tentunya bagi orang yang berwudhu dengan wadah, dengan mangkok. Kalau kita berwudhu dengan air keran, tentu hukum ini atau permasalahan ini tidak relevan. Ya, karena tidak ada kaitannya. Di sini kita masalahnya adalah yang pakai ina, yang pakai wadah, gitu. Entah mangkok, bejana. Ya, karena di zaman Nabi ya, di Jazirah Arab sana mereka wudhunya dengan cara seperti itu. Baik. Ya, kenapa kok dibedakan antara yang berwudhu dengan keran dan dengan wadah tadi? Karena kalau keran itu airnya ya, sekali basuh sudah tidak akan tercampur lagi dengan air yang selanjutnya, karena airnya tetap berganti. Gitu. Sedangkan kalau pakai bejana tentunya kan ada najis yang mengendap seandainya tangan kita najis misalkan. Nah, maka permasalahan yang menjadi pokok pembahasan kita sekarang ini adalah apa hukum membasuh tangan di luar wadah sebelum memasukkannya ke dalam wadah. Gitu. Maksudnya, bayangkan di depan antum ada mangkok berisi air, nah, antum mau wudhu sekarang ini, ya. Apakah antum harus basuh tangan di luar dulu, apa langsung celupkan tangan kemudian kumur-kumur kemudian basuh anggota wudhu? Nah, apa hukum membasuh tangan di luar bejana tadi? Nah, itu yang kita bahas sekarang. Sebelum masukkan tangan ke dalam bejananya. Punya tasawur sekarang? Baik. Kemudian tahrir mahalul khilafnya adalah ittafaqu ala anna ghuslal yad qabla al-wudu'i sunnah. Kita sepakat bahwasanya membasuh tangan sebelum wudhu itu hukumnya sunnah. Bukan rukun ya, karena rukun itu hanya yang 4 saja yang di surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya, itu yang rukun. Sisanya maka itu adalah sunnahnya. Wattafaqu ala wujubi ghusl yadi idza tayaqqana min najasatiha qabla idkhaliha fil ina. Kemudian mengerucut ke bawah, yang kita sepakati juga bahwasanya membasuh tangan kalau kita yakin ada najisnya, itu hukumnya wajib. Ya, antum mau wudhu nih, tapi tangan antum ada najisnya. Maka di sini ulama semua mazhab sepakat harus dibasuh tangan antum. Ya, sebelum memasukkan ke dalam wadah tadi. Waqtalafu fi hukmi ghusl yad qabla idkhaliha fi ina'il wudu idza lam yatayaqqan najasatuhuma. Letak perselisihannya adalah apa hukum membasuh kedua tangan ya sebelum kita masukkan ke dalam bejana idza lam yatayaqqan najasatuhuma. Kalau kita nggak yakin dia najis apa tidak tangan. Baru bangun tidur misalkan, cek tangan nggak ada najisnya. Kita nggak tahu nih tangannya yakin apa tidak ada najis, kita nggak tahu kan, baru bangun tidur. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini apa hukumnya? Apakah kita sunnah membasuhnya ataukah wajib atau bagaimana?
Paham maksudnya di sini kan? Tapi kalau antum bangun tidur, mendapati ada kotoran sini, apa hukum membasuh tangan? Wajib. Itu sepakat. Yang khilafnya, tahu di mana tak khilafnya ya? Wal khilaf ala arba'ati aqwal. Ada 4 pendapat di sini. Pendapat yang pertama, sunnatun mutlaqah. Ya, sunnah mutlak. Ya, mutlak sunnah gitu. Tidak keluar dari situ. Secara garis besar dia mutlak. Ya. Wa in tayaqqana at-taharah. Kalau dia yakin tangannya itu suci. Bangun tidur, wah saya yakin tangan saya suci. Nah, kalau yang seperti ini berarti hukumnya sunnah saja. Ini adalah pendapatnya Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i. Perhatikan ada kolam masyhur di situ. Apa maksudnya masyhur? Ini pendapat yang paling dominan, paling banyak pengikutnya dalam mazhab Maliki. Nah, belum tentu Imam Malik berpendapat begitu. Paham maksudnya? Tapi ini pendapat yang paling banyak dianut sama ya pengikut mazhab Maliki. Ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan mustahab lisyaki fi taharatil yad. Perhatikan syaki artinya orang yang ragu-ragu. Bukan syaki ya. Kalau syaki itu keraguan. Asyaki orang yang ragu. Sunnah bagi orang yang ragu atas kesucian tangannya. Artinya dia ragu nih, ada najis apa tidak. Nah, ya seperti ini sunnah hukumnya. Ini pendapatnya siapa? Ini pendapatnya Imam Malik juga. Riwayah. Apa maksudnya riwayah? Riwayah artinya ada seorang murid Imam Malik mengatakan Imam Malik berpendapat begini. Imam Malik sendiri nggak pernah terang-terangan dalam kitabnya mengatakan pendapat saya begini. Nanti maksudnya? Ya, contohnya begini sekarang. Nayaka mengatakan kunut subuh bid'ah. Kemudian Anda sampaikan ke Damanik. Nayaka mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Nah, ini namanya pendapat riwayat Nayaka. Paham? Nayaka nggak terang-terangan ngomong kantum kan? Anda cuma ada perantaranya di sini. Muridnya misalkan. Nah, itu. Kalau dikatakan riwayat Imam Malik, berarti itu. Nah, jadi belum tentu Imam Malik yang ngomong langsung. Ini muridnya yang menyampaikan begitu. Ya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan kepada Damanik, Nayaka mengatakan begini, ya, kan antum nggak tahu bahwasanya Nayaka benar mengatakan itu ke Anda apa tidak kan? Bisa jadi Anda mengada-ngada. Nah, ini makanya harus dibedakan mana pendapat Nayaka yang asli di dalam kitabnya dia dan yang mana pendapat yang disampaikan oleh murid-muridnya. Paham ini maksudnya ya? Makanya kalau antum baca kitab-kitab itu antum harus tahu riwayatnya. Muwatta riwayatnya siapa? Dan kitab Muwatta itu banyak nanti riwayatnya. Nah, gitu. Muwatta karangannya siapa? Imam Malik. Nah, tapi beda riwayat, beda nanti. Ya. Beda riwayat, beda lagi. Ya, riwayatnya ini, dan sebagainya. Sahih Bukhari, atau tidak Sahih Bukhari cuma satu? Berbeda tergantung perawinya siapa. Ya. Perawi itu artinya orang yang mengkopi manuskrip pertamanya itu. Pertama kali Sahih Bukhari dibikin kan cuma satu biji, satu buku. Ya. Satu buku ini kan gimana memperbanyaknya? Ditulis tangan lagi kan? Nah, dalam proses penulisan tangan ini kan bisa jadi terjadi kesalahan harokat, kesalahan mungkin ada halaman yang kelewat, bisa jadi kan? Nah, berapa banyak orang yang mengkopinya? Ada 4 orang yang mengkopinya. 4 jenis periwayatan jadinya. Gitu. Nah, makanya antum harus tahu jeli di situ. Riwayat yang mana yang antum pakai. Makanya wajar kalau kita dapati kitab yang kitab judulnya sama tapi kok isinya ada beberapa yang beda. Itu wajar itu. Karena periwayatnya beda-beda. Ya. Nah. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga ya. Pendapat yang ketiga, wajib alal muntabih min naumil laili wan nahar. Wajib atas orang yang baru bangun tidur. Entah mau tidurnya malam hari ataupun siang hari. Ya, ada tidur siang atau tidur malam, ya, bangun tidurnya wajib hukumnya. Ya, berarti entah ada kotoran atau tidak. Ini pendapatnya Dawud wa ashabuhu. Pendapatnya Dawud al-Zahiri dan ya, teman-temannya dia. Artinya ya, penganut mazhab Zahiri. Kemudian pendapat yang keempat, wajibun alal muntabih min naumil lail. Wajib bagi yang baru bangun tidur malam. Berarti kalau tidur siang nggak masuk. Nah, gitu ya. Karena kenapa? Dibedakan. Nah, tidur malam kan lebih panjang daripada tidur siang. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Baik. Tapi kita berarti di sini kita punya berapa pendapat? 4 pendapat. Baik.
Ada yang mengatakan sunnah mutlak, ada yang mengatakan ya sunnah bagi yang ragu, ada yang mengatakan wajib. Wajib itu ada dua, yang bangun tidur malam ya dibedakan dengan yang bangun tidur siang. Nanti maksudnya di sini. Apa bedanya pendapat pertama dan pendapat kedua? Kalau ini yakin kan? Harus yakin. Dibedakan nggak pendapat yang pertama antara orang yang bangun tidur siang atau bangun tidur malam? Nah, itu mana dari kata mutlak sih. Bagaimanapun kondisi antum bangun tidur apapun dia, ya, selama antum yakin tangan antum bersih, sunnah, gitu. Mau siang mau malam. Ini pendapatnya Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Ya, berarti kita Syafi'i ambil pendapat ini. Mau belajar. Baik, sebab khilafnya, ya. Kenapa kok ada 4 pendapat di sini? Ikhtilafuhum fi mafhumi hadisi Abi Hurairah. Perbedaannya tertimbul ya karena pemahaman mereka terhadap hadis Abi Hurairah. Ingat, adabnya di sini ya. Perbedaan pendapat itu bukan karena hadis, tapi karena pemahaman terhadap hadis. Paham ya? Bedakan antara hadis dengan mafhum hadis. Nah, kalau antum katakan hadis ini menjadi penyebab perbedaan pendapat, jangan. Antum mengatakan hadis Nabi menyebabkan umat berpecah belah, bukan begitu. Paham ya? Pemahaman kita ke hadis itu, ya. Apa yang antum tangkap dari hadis itu yang menyebabkan berbeda-beda, bukan dari dari hadis itu sendiri. Nah, hadis yang mana? Pokok kita pembahasannya adalah hadis Abu Hurairah. Ya, madarul khilaf di sini hadis Abu Hurairah. Yaitu idza staiqaza ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahumal ina'a. Kalau salah seorang dari kalian bangun tidur, di sini kan dikatakan bangun tidur ya. Ya. Falyaghsil yadahu, maka hendaknya dia mencuci tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana. Fa inna ahadakum la yadri aina batat siyadu. Karena kalian tidak tahu tadi malam tangan kalian bermalam di mana. Kalau lagi tidur kan kita nggak tahu tangan kita memegang apa dan sebagainya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Apa dalil pendapat yang pertama? Dalil pendapatnya Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Ya. Qauluhu falyaghsil yadahu hamlu al-amri 'ala an-nadmi li mu'aradatihi li dhahiril ayah idza qumtum ila shalah faghsilu. Wa li musabaratihi sallallahu alaihi wasallam ala fi'lihi asbaha min jinsis sunan. Nah, perhatikan di situ. Dikatakan ya, di hadis tadi kan falyaghsil yadahu. Ya, ini dalam nahwu namanya apa? Falyaghsil yadahu. Falyaghsil itu. Fil apa namanya? Ya, fil amr, ya. Fil amr, ya sigoh amr ya, bukan fil amr. Dia fil mudhari kan aslinya ya, yaghsil kan. Ghasala yaghsilu tapi kemasukan lamul amr jadinya falyaghsil. Jadi fil mudhari memiliki makna amr. Ini namanya sigoh amr. Kalau fil amr igsil, fil amr ya. Nah, yaghsil ini amar juga tapi sigoh gitu. Sigoh amar. Kita kan sigoh amar dengan fi'il amar. Fi'il amar itu tinjauan nahwu, sigoh amar itu tinjauan usul fikih. Ya. Ini namanya sigoh amar. Nah, berarti kita bawa makna ayat ini kepada makna hadis tadi kepada wajib. Kan amar kan? Kita sepakat nggak falyaghsil itu amar? Sepakat. Berarti kan al-amru lil wujub gitu. Ya, berarti wajib. Ya, li mu'aradatihi hamlul amr 'ala nadab. Ya. Kemudian kalau kita katakan yaghsil di sini wajib, tapi kenapa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah? Karena ayat ini mu'aradah, bertentangan atau berseberangan dengan zahir ayat idza qumtum ila shalah faghsilu. Faghsilu di sini kan di sini dikatakan idza qumtum ila shalah. Kalau kalian hendak salat, bangkit untuk salat, maka hendaknya kalian membasuh wajah-wajah kalian. Nah, di situ digunakan fi'il amr enggak? Faghsilu. Fi'il amr. Ya, apa makna fi'il amr? Ya, perintah kan? Berarti hukumnya wajib. Nah, karena di ayat Al-Maidah dikatakan faghsilu menggunakan fi'il amr,
kemudian di kata falyaghsil menggunakan fi'il mudhari' sigoh amr, berarti yang beneran amr itu yang di ayat tadi faghsilu, sedangkan di hadis ini maknanya di bawah wajib apa? Sunnah. Paham maksudnya? Nah, ya. Ya, wali Musa baratihi sallallahu alaihi wasallam ala fi'lihi. Nah, kemudian wali Musa baratihi, musabaroh artinya muwazabah, terus-menerusnya Nabi melakukannya. Asbaha min jinsis sunan. Maka ini menjadi sejenis sunan. Ya, sunnah ya, yang senantiasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham nggak dalilnya di sini? Ya, istidlalnya ngerti ya? Nah, jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah di sini mengatakan bahwasanya ya karena Nabi senantiasa melakukannya, ya ini berarti sunnah. Pahami di sini ya, sunnah itu bukan yang di bawahnya wajib, itu maksudnya bukan. Sunnah itu maksudnya kebiasaan cara hidupnya Nabi, gitu. Paham ya? Ya, kalau antum mengatakan ahlus sunnah beda nggak dengan sholat sunnah? Beda kan? Nah, yang ini maksudnya ahlus sunnah. Nah, ini kebiasaannya Nabi. Ya, maka di sini berarti ya, letak persisihannya juga adalah apakah perbuatan Nabi yang berulang-ulang itu dibawa kepada sunnah atau wajib? Paham maksudnya? Itu khilaf lagi. Nah, itu udah masuk usul fikih itu. Jadi letaknya di sini ya. Nah, makanya kalau untuk belajar ini itu didampingi sama Raudhah, Raudhatun Nadhir. Ya, kitab Hidayah ini dibarenginya sama kitab Raudhatun Nadhir. Sama-sama masalah ini fikih, ini usul fikih gitu. Ini nggak masuk kita ke usul fikih, karena masih pembahasan fikih kita di sini. Gitu. Maka perlu untuk mempelajari nanti permasalahan apakah perbuatan Nabi yang berulang-ulang itu dihukumi wajib ataukah sunnah. Ya, Nabi siwak nggak? Siwak. Sering nggak? Sering. Lebih sering daripada tidak kan? Bahkan di akhir hayat beliau masih tetap bersiwak kan? Nah sekarang berarti siwak itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Ya, sunnah atau wajib? Ya, kalau kita katakan sunnah berarti perbuatan Nabi yang berulang-ulang hukumnya sunnah. Nabi, ya kebiasaan. Nah, Nabi sholat ya, sunnah nggak 2 rakaat sebelum subuh? Ya, pernah Nabi tinggalkan nggak? Ya, lebih sering beliau lakukan daripada tidak melakukan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu berarti hukumnya sunnah. Nah itu, jadi ada khilaf para ulama di sini apakah perbuatan Nabi berulang-ulang itu dibawa kepada sunnah atau kepada wajib. Nah, di sini ya dari sini berarti antum bisa tahu ada mazhab mana saja yang meyakini bahwasanya perbuatan yang berulang-ulang itu adalah hukumnya sunnah. Gitu, paham maksudnya? Berarti Imam Syafi'i berpendapat perbuatan Nabi berulang-ulang itu dibawa kepada sunnah, tidak sampai ke wajib. Imam Abu Hanifah juga berpendapat begitu. Jelas ya? Nah, jadi bahas yang seperti ini ya wah perlu pelan-pelan ya. Ya pahami ya baris setiap baris, kemudian sambung ini dengan yang itu sebagainya sehingga antum bisa mendapatkan banyak faedah tidak hanya yang ada di kitab ini saja, tidak hanya yang tertulis di jadwal ini. Nah, maka antum bisa tambahkan di catatan di situ nanti bahwasanya oh ternyata 3 mazhab ini berarti meyakini bahwasanya perbuatan Nabi yang berulang-ulang itu adalah dibawa kepada mana sunnah. Gitu. Baik. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan sunnah hanya bagi orang yang ragu. Kalau yang pertama tadi kan sunnah ya dengan syarat dia harus yakin akan kebersihan tangannya. Nah, yang kedua ini sunnah bagi yang ragu saja. Ya. Apa dalil mereka? Dalil mereka memaknai memaknai hadis tadi falyaghsil yadahu hamlul amri min zahiril wujub ilal mustahab lima aradatihi li zahiril ayah idza qumtum ila shalah faghsilu. Ini perbedaannya. Sama nggak dengan dalil yang pertama dari pendapat pertama? Sama. Bedanya adalah kalau pendapat pertama membawa perintah pada kata falyaghsil itu kepada makna sunnah. Nah, kalau di sini pendapat yang kedua ini membawa falyaghsil yadahu itu kepada wajib. Ngerti nggak maksudnya? Karena di ayat idza qumtum ila shalah faghsilu, faghsilu maknanya apa? Wajib. Nah, faghsilu maknanya wajib. Jadi begini ya. Ya, kita punya 2 di sini. Faghsilu sama falyaghsil. Ya. Faghsilu menurut pendapat yang pertama
itu kan ini maknanya wajib. Nah, karena ini maknanya wajib, tentu yang ini berarti nggak sama wajib. Gitu. Nah, kewajibannya di bawah. Turun berarti. Berarti maknanya adalah sunnah. Nah, sedangkan kalau pendapat yang kedua mengatakan pagesilu memang wajib, maka ya fal yagsil juga maknanya wajib. Kenapa? Karena sama-sama amr. Sama-sama amr. Tapi kalau pendapat pertama mengatakan ya beda antara amr dengan fiil amr dengan fiil mudhari. Gitu. Paham maksudnya? Kebalik. Ya, kebalik. Bener ya? Wajib sunnah. Bener ya? Hamlul amr ala nadab. Benar. Baik. Ya, jadi hamlul amr min dhahiril wujub ilal mustahab lil mu'arrati li dhahiril ayat. Nah, kemudian dalil mereka yang kedua adalah ya khussa asyaku bil istihbab. Hanya buat yang syak, yang ragu saja disunahkan. Kenapa? Karena ada ilahnya di hadis tadi. Ya, ada ilahnya yaitu la yadri aina batat yaduhu. Inilah keraguannya. Wa hadza min babil khas alladzi urida bihil am fasyak bi mana an-naim. Nah, karena dikasih ilah di situ. Ilahnya kenapa orang yang bangun tidur itu mencuci tangannya sebelum masukkan ke dalam bejana? Ya, karena dia tidak tahu tangannya tadi malam ya bermalam di mana, menyentuh apa. Berarti ini adalah keraguan. Nah, maka dari sini ya pendapat yang kedua ini mensunahkan, berarti sunnah ini hanya untuk yang ragu saja. Ini namanya dalam ilmu usul fikih namanya babul khas alladzi min babil khas alladzi urida bihil am. Penyebutan sesuatu secara khas tapi yang dimasukkan adalah al-am. Ya, sesuatunya spesifik. Ya, tapi yang dimasukkan adalah yang umum. Fasyak bimana an-naim. Orang yang ragu di sini maksudnya orang yang tidur. Kenapa? Nah, perhatikan kalimatnya tadi. Batat. Paman lugo di situ. Bata ya bitu itu artinya bermalam. Berarti tidur malam doang. Gitu. Baik. Ya, tapi kalau kita melihat kepada ilah, ya, kepada ilahnya, kalau secara lugo memang tidur malam doang. Ya kan? Karena batat artinya tidur malam. Tapi kan alasannya bukan karena bermalamnya, tapi karena menyentuhnya kan? Ya, menyentuhnya. Apakah tidur siang itu kita tidak menyentuh? Bisa jadi kan? Sama aja kan sebenarnya. Ya, cuman di lapas hadisnya menggunakan istilah batat. Nah, sekarang patokan antum kemana? Ke makna lugo atau makna syar'inya gitu maksudnya. Atau makna mafhum lugawinya atau mafhum aklinya. Mafhum lugawinya tidur malam artinya karena menggunakan kata batat. Tapi mafhum syar'inya atau mafhum aklinya ya tidur siang tidur malam sama aja karena sama-sama nyentuh. Patokannya adalah menyentuhnya itu. Sadar apa tidaknya ketika menyentuh itu. Baik. Itu dalil pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik, riwayat dari beliau, riwayat dari murid-murid beliau. Pendapat yang ketiga yang mengatakan wajib bagi yang bangun tidur malam atau bangun tidur siang. Ya. Karena pendapatnya, dalilnya, falyaghsil yadahu itu zahiruhu al-amr. Ya, zahirnya adalah perintah. Walaysa fi mu'aradatin lil ayah. Menurut Daud Az-Zahiri, ini nggak ada pertentangan sama sekali dengan ayat idza qumtum ila shalah faghsilu. Ya, jika kalian bangun untuk sholat, bangkit untuk sholat. Maka di sini mencakup orang yang bangun tidur, ya, siang ataupun malam. Ya, fa ya'umul muntabiha minan naumi mutlaqan lil illah la yadri aina batat yadu. Maka kata Daud dan para pengikutnya, ini mencakup semua orang yang bangun tidur secara mutlak, entah tidur siang ataupun tidur malam, dengan syarat dia nggak sadar tangannya berada di mana. Artinya tidurnya tidur yang nyenyak. Maksudnya, kalau tidur cuma sebentar saja, ya. Kalau tidur cuma sebentar, kan tidur itu kan ada tahapan-tahapannya. Kadang kita tidur itu masih sadar, masih bisa mengontrol anggota badan, masih bisa mendengar suara orang, yang itu nggak masuk kata Daud. Patokan dari Daud Az-Zahiri adalah apakah dia sadar atau tidak, ya, lepas kontrol atau tidak. Karena Nabi mengatakan ya bahwasanya al-ainan wika'us sahi, ya, bahwasanya dubur itu diikat oleh kedua mata. Artinya kalau mata itu terlelap, pengikat dubur itu terlepas. Artinya nggak bisa kekontrol apa yang keluar dari situ. Ya. Kalau nggak bisa kontrol apa yang keluar dari dubur, tangan apa lagi? Gitu maksudnya. Kan kalau kita lagi tidur kan kita nggak sadar tangan gerak kemana, nggak sadar kita. Itu
Ya, udah kontrol lepas gitu. La yadri aina batat yadu fa batat bima'na sarat fal murad la yadri aina sarat yadu. Kata Daud di sini, batat itu kan secara bahasanya bermalam. Kalau kata beliau, batat artinya sorot menjadi. Artinya yang tadinya tangannya di sini, mau kemana lagi? Ya, entah dia tidur siang atau tidur malam. Gitu. Paham ya? Kemudian pendapat yang keempat mengatakan wajib bagi yang tidur malam saja. Nah, dispesifikkan ini. Nah, kenapa beliau mengatakan begitu? Pakai dalil hadis, pakai dalil lughah beliau di sini. Ya, ini pendapat Imam Ahmad ya. La yadri aina batat yadu wa labzu al bayat yadullu ala naumil lail faqat. Karena kata batat, bata yabitu bayat, mabit atau mabit di Muzdalifah ya. Nah, mabit itu ini bermalam. Mabit di Mina. Nah, ya, yang namanya bermalam ya hanya untuk tidur malam saja berarti. Itu dalilnya Imam Ahmad. Kemudian dalil beliau yang kedua hadis idza staiqadha ahadukum minal laili falyaghsil yadah. Ya, beliau berdalil dengan hadis yang lain yang berbunyi kalau kalian bangun dari tidur hendaknya kalian mencuci tangan kalian. Nah, berarti dalil ini secara terang-terangan di situ mengatakan minal lail kan. Nah, ini namanya taksis ya. Taksisu sunnah bis sunnah ya. Jadi hadis yang kita baca tadi, hadis Abi Hurairah tadi ya, yang muttafaqun alaih tadi kan mengatakan idastaiqadha ahadukum min naumihi. Ya, dari tidurnya. Nggak dijelaskan kan tidur siang atau tidur malam? Tapi di hadis yang dipakai sama Imam Ahmad mengatakan minal laili. Nah, berarti dispesifikkan kan? Gitu. Paham ya? Berarti sudah keeliminasi yang tidur siang. Gitu. Ini namanya takhsisus sunnah bis sunnah. Baik. Ya. Nah, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Dal tadi apa? Siapa? Ya, Daud. Nah, ya, Sunan Nabi Daud. Berarti hadisnya ada di dalam Sunan Nabi Daud, kemudian di dalam Sunan Jami' At-Tirmidzi. Nah, waqala sahihu al-isnad. Waqala, siapa dia mengatakan waqala di sini? Waqala sahihul isnad, sanadnya sahih itu siapa mengatakan? Nah, lihat yang paling dekat, ta di situ. Ta Imam Tirmidzi. Berarti Imam Tirmidzi mengatakan sanadnya sahih. Baik. Kenapa? Yang mana? Yang hadisnya mana? Sababul khilafnya. Iya, karena bisa siang, bisa malam. Sama aja. Sama aja kan siang dan malam. Begitu. Bukan dari masalah nakirah ma'rifahnya ya. Ya, antum melihatnya di sini kalau hanya melihat kepada hadis ini antum katakan nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Tapi kan ada hadis lain tadi yang mengatakan lail. Nah, berarti sudah kita nggak pakai yang naum tadi. Berarti naum yang di hadis tadi kita bawa kepada naumul lail. Apa maksudnya? Nah, jadi sudah dispesifikkan gitu. Ya. Jadi yang tadinya nakirah berarti sekarang sudah menjadi ma'rifah dengan hadis ini. Taksis. Dari sini antum melihat ikhwah bahwasanya ya tidak bisa kita sembarangan menghukumi hukum suatu permasalahan hanya dengan satu dalil saja. Nah, antum ingin tahu hukum sujud sahwi misalkan. Antum harus baca semua hadis tentang sujud sahwi. Tidak bisa cuma satu amalkan, tidak bisa. Makanya kitab-kitab hadis kan dikumpulkan berdasarkan bab itu. Menurut ahkam, kitabus shalah semua hadis tentang sholat gitu kan. Ya, kitabut taharah semua hadis tentang taharah. Maka agar bisa bertoharoh dengan benar, antum harus baca semua hadis dalam kitab taharah dulu. Nggak bisa baca hadis pertama, kedua doang. Harus baca semua. Ya, kenapa? Karena bisa jadi ada taksis, ada takmim, ada tafsil, ada tafsir dan sebagainya. Ya. Nah, maka tidak bisa kita terburu-buru menghukumi suatu hukum hanya berdasarkan hadis yang ada. Ya, ini yang menimpa banyak sekali para tulab yang awal-awal belajar atau para ikhwan yang baru hijrah. Ya, apa hukum ini? Ya, lihat hadisnya, oh ini hukumnya begini. Baru dengan satu hadis sudah langsung menghukumi hukumnya begini. Memang para asatizah ketika ditanya mereka di atas mimbar, ya, ketika majelis-majelis ilmu ditanya apa hukum ini, mereka berdalil dengan satu hadis biasanya. Kenapa? Karena tidak mencukup waktu kalau bahas semua dalil yang ada. Begitu. Ya.
Ya, mereka ingin memudahkan sehingga mereka membawakan hanya satu atau dua hadis saja sebagai dalil akan permasalahan yang antum tanyakan. Ya, tapi antum sebagai penuntut ilmu hendaknya harus cross check lagi ke dalil-dalil yang lain yang ada. Kenapa kok Ustadz itu bisa mengeluarkan hukumnya begini? Bagaimana beliau istidlalnya dengan dalil ini? Gitu seharusnya. Sehingga kita tidak terburu-buru gitu. Nah, maka kalau antum sebagai tulabul ilmi, ya nggak boleh langsung memutuskan begini hukumnya ini. Harus meneliti. Orang awam itu yang harusnya seperti itu ya. Oh, ini hukumnya ini, dalilnya ini, selesai. Itu orang awam. Nah, cuman buat amalin doang. Kalau antum tulabul ilmi kan untuk mengajarkan kembali. Ya namanya antum mengajarkan, antum harus lebih paham daripada mad'u antum gitu. Ya, antum akan menjadi guru nantinya, mengajarkan kembali kepada minimal kepada keluarga antum. Maka tentu antum harus lebih paham ya perinciannya. Ya. Nah, maka litulabil ilmi la budda an yuhibbu at-tafasil. Ya, para tulab itu harus membiasakan diri untuk menyukai hal-hal yang berbau tafasil, perincian-perincian. Jangan mau dengan sesuatu yang global-global doang. Ya. Ya, wudu hukumnya ya, niat dalam wudu adalah syarat sah wudu. Udah sampai situ doang. Itu orang awam. Karena harus tahu apa saja pendapat ulama di situ. Kenapa kok para ulama mengatakan niat adalah syarat sahnya wudu dan sebagainya. Lalu harus perincian. Gitu. Nah, kalau kita membahas di luar dan kalau dengan bahasa kenapa? Sama. Ya. Tapi kalau pakai gayung ya enggak. Pakai gayung enggak, karena kan najisnya enggak nyampur ke situ. Ya. Maksudnya mencuci tangan di luar bejana itu bukan berarti ini ya. Ngambil air bikin wadah baru, enggak. Maksudnya itu ya, kita ambil gayung atau tangan kita misalkan yang antum yakini tangan kotor tangan kiri. Antum ambil ini tangan kanan atau pakai alat gitu. Ya. Baru cuci di luar gitu. Nanti maksudnya ya, ada ember, antum ciduk airnya, cuci tangan di luar. Ya. Jadi, kalau antum menciduk air begini, kan najis itu nggak kecampur sama yang air yang di ember. Kecampurnya itu kalau antum cuci tangannya di atas ember itu. Paham maksudnya? Tapi kalau hanya sekedar menciduk saja nggak masalah. Ya. Ciduk, bawa keluar ember, cuci di luar ember. Nah itu dia. Paham maksudnya? Nah itu yang dimaksud dengan mencuci sebelum memasukkan ke dalam ember atau bejana. Baik. Kemudian yang rojih dari 4 pendapat ini, menurut antum yang mana? Yang wajib apa yang sunnah? Yang sunnah mengatakan ya ada 2. Ya, sunnah kalau yakin suci tangannya, ya sunnah kalau ragu. Ya, kalau yakin sama yang ragu. Nah, kalau wajib itu mengatakan ada 2 juga. Wajib ketika bangun tidur, entah siang atau malam, ya juga mengatakan wajib bagi yang bangun malam. Pendapat yang benar di sini atau yang rajih insya Allah adalah pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat, pendapatnya siapa tadi? Imam Ahmad. Apa pendapat Imam Ahmad? Wajib bagi yang tidur malam saja. Nah, ya, apa dalil yang dipakai sama Imam Ahmad? Ya, 1 hadisnya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh ya, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kalau yang lain tadi dalilnya apa? Ada pakai dalil hadis yang lain tadi? Nah, kalau hadis yang tadi kan memang itu semua pakai semua dalil itu. Maksudnya itu kan sebabul khilafnya. Pemahaman ayat. Pemahaman ayat. Nah, kalau ini apa yang dipakai? Matan hadis. Mana lebih kuat? Pemahaman ayat atau matan hadis? Matan hadis lebih kuat. Kan urutan dalil itu Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma dan kias. Nah, kias inilah pemahaman ayat atau pemahaman hadis. Maksudnya, pemahaman ayat nggak sama dengan ayat itu sendiri. Pemahaman ayat itu berasal dari manusia. Kalau ayat dari Allah, gitu. Nah, maka lebih tinggi derajatnya pemahaman para imam atau pemahamannya ucapannya Nabi. Ucapan Nabi tentunya, gitu. Ngerti ini? Baik, maka lihat di sini, ya.
Nah, sekarang kita sudah pernah belajar di tarikh fikih. Karakteristik dari mazhab Hambali itu adalah mereka terkenal dengan sebutan apa? Ya, ashabul eh, ashabul hadis, ahlul asar. Ya, ashabul hadis mereka, ya, ashabul hadis. Nah, kalau mazhab Hanafi dikenal dengan istilah ahlul ra'i, kias kuat. Kiasnya kuat. Syafi'i juga begitu, ahlul kalam, kiasnya kuat, mutakalimin dia. Ya. Jadi kiasnya kuat. Tapi kalau mazhab Hambali, pendalilannya kuat. Ya. Dalilnya kuat, hadisnya banyak. Gitu. Nah, makanya di sini untuk melihat dalil yang dipakai sama Imam Ahmad, hadis langsung. Nah, maka lebih kuat tentu. Nah, makanya yang kita rojihkan di sini adalah pendapat yang keempat. Terlepas dari isi khilafnya ya, tapi dari metode mereka memilih dalil sudah kelihatan. Oh, ini lebih unggul gitu. Ya. Yang Ahmad yang paling kuat ya, sisi tartibul adillahnya. Ya. Ya. Mazhab Hambali itu adalah mazhab yang dalam beberapa permasalahan itu bermudah-mudahan dalam mengamalkan hadis dhaif. Ya. Bermudah-mudahan dalam artian tetap ada syarat-syarat yang 6 itu ya dalam ilmu mustalah hadis, syarat mengamalkan hadis dhaif itu. Ya. Cuma kalau dibandingkan mazhab yang lain mutasahil. Ya. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan adanya hadis daripada apa namanya? Kias atau ucapan para ulama. Nah, kalau nggak salah ada tulis ucapan dosen dulu ketika bahas kitab ini, dibahas poin ini. Ya, kebetulan dosen yang mengajarkan kita kitab ini Hambali. Jadi dia selalu menguatkan pendapat Hambali. Gitu. Nah, itu masalah ini. Ihmalud dalil ya, khairun min ihmalihi. Ini kaidahnya. Menggunakan dalil, menerapkan dalil itu lebih dikedepankan daripada meninggalkan dalil. Ngerti maksudnya? Kalau ada dalilnya pakai. Nah, kalau Imam Syafi'i ada dalilnya tapi nggak dipakai kan? Jadi lebih memilih pakai apa? Nalar ra'i. Gitu. Nah, tapi kalau kaidahnya Hambali itu ihmalul kalam ya aula ihmalihi. Menggunakan dalil itu lebih diutamakan daripada tidak. Ini catat kaidah ini ya karena yang mensyarah adalah ya syekh dari syekh bermazhab Hambali. Baik. Jadi pendapat yang kita rajihkan di sini adalah pendapat yang keempat, yang wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam. Karena zahir hadisnya menyatakan wajib dan lafaz batat itu hanya menunjukkan kepada naumul lail saja. Kemudian samatul khilafnya, ya, samatul khilafnya apa konsekuensi dari kalau antum mengamalkan pendapat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat? Ya. Kalau antum mengamalkan pendapat yang pertama, berarti ya lau ada khalal mutawaddi'u yadahu fil ina'i qabla ghusliha lam taslub tuhuriyatul ma walam ya'sam. Ya. Kalau orang yang berwudu itu, perhatikan baik-baik, memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya, lam taslub tuhuriyatul ma, maka kesucian air itu tidak rusak. Walam ya'sam, dan dia tidak berdosa. Kenapa? Karena kan pendapat pertama tadi mengatakan apa hukumnya? Sunnah mutlakon. Apa maksudnya nih? Berarti antum kalau menurut pendapat Syafi'i bangun tidur langsung masukkan tangan tanpa mencuci terlebih dahulu, airnya tetap suci. Berarti wudhu antum tetap sah dan tidak berdosa. Nah, pendapat yang kedua, apa bunyi pendapat yang kedua tadi? Apa hukumnya? Sunnah bagi siapa? Ya, sunnah bagi orang yang ragu, ya, ragu akan kesucian tangannya. Nah, konsekuensinya kalau antum milih pendapat yang kedua ini adalah lau ada khalal mutawaddi'u yadahu fil ina qabla ghusliha lam tasluq tuhuriyatal ma wa lam ya'sam. Ya, ini sama ya. Ya, kalau orang yang berwudu itu memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya, maka kesucian air itu tidak rusak dan dia tidak berdosa. Berarti sah tidak wudunya? Sah. Jadi menurut pendapat pertama, pendapat kedua, antum mau cuci tangan apa tidak sebelum berwudu, hukumnya nggak masalah. Paham ya? Ya, mempermudahnya begini.
Kemudian pendapat yang ketiga, lau adkhala mutawaddi'u yadahu fil ina qabla ghusliha tanajjasal ma'u wa asima. Apa bunyi pendapat yang ketiga? Wajib bagi yang baru bangun tidur. Ya, tidur malam atau siang? Siang dan malam. Ya, jadi konsekuensi dari pendapat yang ketiga ini adalah kalau antum berwudu masukin tangan, ya nggak dicuci dulu, maka airnya menjadi najis, ya dan antum berdosa. Berarti sah tidak wudunya? Tidak sah. Nah, yang pendapat yang keempat apa bunyi pendapat yang keempat? Wajib bagi yang baru bangun tidur malam. Nah, konsekuensinya adalah kalau antum megang pendapat yang keempat ini, lau ada khalal mutawaddi uyadahu fil ina'i qabla ghusliha saral ma'u tahiran la tahuran wa athima. Itu bedanya. Kalau antum berwudu dan belum mencucinya, langsung masukin. Ya. Kalau antum mau berwudu, langsung masukin tangan begitu aja, maka airnya ya tetap suci. La tahuron, ya, tapi nggak bisa dipakai wudu lagi. Nah, maksudnya itu dia. Ya. Ya. Nah, bedakan tohir dan tohur. Tohir itu artinya mensuci, dia suci airnya, tapi tidak bisa memberikan kesucian kepada yang lainnya. Kopi ini sekarang suci nggak? Suci. Boleh gunakan wudhu? Nah, boleh. Berarti dia tohir, tapi tidak tohur. Maksudnya? Nah, jadi air itu kan ada yang tohur, ya, tohir fi dzatihi wa mutahhirun li ghairihi. Kan ada air yang tohir fi dzatihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Nah, kalau itu tohir dia bisa diminum. Bisa dipakai wudhu? Bisa. Ya, itu bedanya ini dengan itu. Ya, kenapa itu tohir? Ya, kenapa itu tohur ini tohir? Ini ya bebas najis. Ya ini juga nggak ada najisnya. Kenapa bisa dipakai? Nah, karena itu hukum asal air. Nah, hukum asal air apa? Suci dan mensucikan. Ya. Wa nazilu minas sama'i ma'an yang tahuran. Ya, jadi hukum asal air itu adalah suci. Al-aslu fil miyah al-libahah, at-taharah. Nah, sedangkan ini ya, ini suci tapi tidak bisa mensucikan kopi ini. Kenapa? Karena dia tercampur dengan zat yang suci, zat yang suci yaitu kopi. Ya, sudah berubah warna dan rasanya. Sifatnya yang 4 itu salah satunya sudah berubah. Baik. Berarti kalau ada orang berwudu menurut pendapat yang keempat ini ya, kalau ada orang ya berwudu ya, dia masukkan tangannya sebelum mencuci di luar bejana, maka airnya itu suci tapi tidak bisa mensucikan dan dia berdosa. Apa maksudnya ini? Ya. Berarti kalau antum baru bangun tidur ini, tidur siang. Ya. Antum baru bangun tidur siang, kemudian antum mau wudu, antum nggak cuci tangan. Menurut pendapat mazhab yang keempat ini sah nggak wudu antum? Tidak cuci tangan. Tidak sah, harus cuci tangan. Harus cuci tangan dulu. Paham maksud ini? Ya. Nah, jadi dia wajib alal muntabih min naumil lail. Dia tadi di sini tak urus malam. Musuh di malam aja. Berarti kalau siang nggak perlu. Ya. Salah pertanyaan tadi ya, tidur siang bilang tadi ya. Yang tidur malam. Ya. Kalau antum tidur malam, kemudian bangun pagi, langsung wudhu, nggak cuci tangan dulu, nah di sini nggak sah. Tapi kalau bangun tidur siang, langsung wudhu, maka wudhunya sah. Paham maksudnya? Akan tetapi, ya meskipun sah wudhunya, wa asima. Ya, ya dikatakan di situ, sorol ma'u tahiron la tahuron. Nah, jelas sampai sini? Mafhum ya? Baik. Kemudian maraji'ul masalah yang terakhir, maraji'nya di mana? Ya, untuk melihat di situ maraji'nya di bidayah, ya, kitab Al-Hidayah, Badai Sana'i, Tafri, kemudian Asyarhul Kabir, ada Al-Mughni, ada Al-Muhalla, ada Syarah Ibnu Zahim, dan seterusnya. Nah. Apa? Kan sifatnya disucikan. Sama benar suci ya.
Cuman itu bisa mensucikan, tidak mensucikan. Coba ulang gimana? Jadi kan sama-sama Heeh. bisa mensucikan. Cuma orang kenapa dia tidak bisa mensucikan? Karena awal itu konsumsi. Baik. Jadi air ya, selama dia hanya bernama air, satu kata air, maka dia suci dan mensucikan. Itu kaidahnya ya. Kemudian yang kedua, kalau kata air itu bergandeng dengan 7 nama, air laut, air sungai, air sumur, dan seterusnya, ya, yang 7 ya, maka dia juga sama, suci dan mensucikan. Kemudian yang ketiga, kalau kata air itu bercampur setelahnya ada kata benda, dan bendanya benda yang suci, maka dia hanya suci saja. Nah, air kopi, air teh, gitu. Nah, maksudnya air itu ya gitu. Kemudian air yang keempat, air kalau ketemu dengan benda-benda najis, kalau ini nggak ada khilaf di situ kan, udah nggak masuk ranah pembahasan. Nah, kenapa? Karena dia ya, syarat air itu bisa memberikan kesucian kepada yang lain adalah dia harus kembali ke hukum asalnya yang 7 itu. Dia harus adalah air laut saja, bukan air laut yang dicampur dengan kopi, gitu. Nanti, karena kalau sudah dicampur dengan zat yang lain sudah kurang kesuciannya, bahasanya itu sudah berkurang tuhuriyahnya, gitu. Ya, sudah tidak mampu memberikan kesucian kepada yang lain. Ya, kalau kaidahnya para ulama di situ, faqidu syai' kaifa yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu bagaimana memberikan sesuatu kepada orang lain. Ngerti maksudnya ya? Dan air kopi ini bukan berarti dia kehilangan tuhuriyahnya. Ya, tuhuriyahnya tetap ada. Ya. Kesucian air kopi ini kan tetap ada. Ya, cuman dia berkurang sehingga hanya cukup buat dirinya sendiri untuk diminum. Nggak bisa dipakai untuk berwudu. Karena untuk berwudu itu dibutuhkan air yang suci dan mensucikan. Bahasa kita itu air mutlak. Maka air itu berarti ada 4 macam. Dalam mazhab Syafi'i ada 3. Ya. Air mutlak itu air yang hanya namanya saja air. Ya. Atau air yang ditambah dengan 7 nama benda. Air laut, air sungai, air salju, air embun, dan seterusnya. Nah, ya kalau jelasin ke orang awam ya seperti itu, insya Allah lebih mudah dipahami. Kalau menjelaskan ke orang awam, yang benar-benar awam, nanti jelaskan aja. Pak, kalau berwudu pakai air aqua sama air kopi, segeran mana? Itu aja bilang. Kumur-kumur pakai air kelapa sama air aqua, ya. Yang bersisa di mulut rasanya yang mana? Kelapa kan? Kalau bersisa mulutnya, nanti lagi sholat, kebayang nggak rasa kelapanya? Kebayang. Itu berarti nggak sah sholatnya. Ya. Kenapa? Ya karena sholatnya jadinya nggak khusyuk. Ya, kebayang rasa kelapa. Ya, sebelum sholat, ya, antum kumur-kumur dengan air keran. Tetap khusyuk antum sholat. Tapi kalau sebelum sholat antum kumur-kumur dengan kuah sop, misalkan, ya, beda. Pas sholat pasti akan ada sisa-sisa rasa. Gitu. Ya, itu artinya dia sudah tercampur dengan zat yang lain. Kalau mau pakai ya logika bodoh-bodohan ya begitu cara jawabnya. Kalau kita nggak ngomong dalil ya. Kalau orang awam kan biasanya pembahasan dijelasin dengan cara begitu, oh iya juga ya. Logika lebih masuk kalau mereka. Tapi kalau ngomong sama tulab, logika dalil yang harus kita kedepankan. Baik, itu dia ikhwah. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wah, jadinya lebih panjang dari pertemuan pertama ini. Ya. Baik, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan ambil permasalahan yang ketiga, hukum ya, kumur-kumur dan istinsyak ketika wudu. Nah, tapi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.